Hai, saya Putri Maulidia Ningsih dari kelas S6A. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang logika majemuk dalam bahasa dan konstan-konstan dalam bahasa. Logika majemuk dalam bahasa. Salah satu buah pikir filsuf, Bertrand Russell, yang berhubungan dengan bahasa, ialah apa yang disebutkan logika atomis dalam kalimat pernyataan bahasa. Ia berpendapat bahwa bahasa melukiskan atau melaporkan satu fakta yang tunggal berdasarkan observasi. Misalnya, ini adalah kuning. Buku itu terletak di atas meja. Kalimat atau proposisi ini memuat satu fakta tunggal. Dengan buah pikir atomis ini, terkaitlah kriteria bahasa ilmu yang ingin melukiskan fakta sesuai dengan apa adanya. Bahasa ilmu menuntut korespondensi dan konfirmasi dengan fakta. Oleh karena bahasa dalam bentuk logika atomis itu menggambarkan satu realitas yang tunggal, maka kita sekarang dapat mengatakan bahwa bahasa ilmu hendaknya berorientasi kepada fakta yang tunggal. Ini berarti sebaiknya kalimat proposisi kita sebaiknya kalimat-kalimat yang berlogika atomis. Secara umum, kita tidak selalu memuat kalimat-kalimat proposisi dalam bentuk logika tunggal atomis. Dengan proposisi logika atomis yang tunggal, kita dapat membentuk kalimat-kalimat proposisi yang berlogika majemuk. Proposisi tunggal disebut juga atom atau primitif, adalah proposisi yang tidak bisa dipecah menjadi beberapa proposisi lain. Proposisi majemuk, proposisi yang terdiri dari beberapa proposisi tunggal yang dihubungkan dengan perangkai. Proposisi majemuk adalah kombinasi dari satu proposisi tunggal atau lebih dengan menggunakan perangkai logika. Perangkai logika digunakan untuk mengkombinasikan proposisi-proposisi tunggal menjadi proposisi majemuk. Untuk menghindari kesalahan tafsir akibat adanya ambiguitas, biasanya proposisi majemuk yang akan dikerjakan lebih dahulu diberi tanda kurung. Proposisi-proposisi dengan perangkai-perangkai yang berada di dalam tanda kurung disebut fully parentized expression atau FPA. Contoh 1. Jika terdapat ekspresi logika A, implikasi B, konjungsi C, maka yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah proposisi B konjungsi C. Jika terdapat ekspresi logika buka kurung A, implikasi B, tutup kurung, konjungsi C, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah proposisi buka kurung A, implikasi B, tutup kurung, karena merupakan FPA. Contoh 2.
A. P sama dengan mahasiswa libur kuliah. Negasi P, mahasiswa tidak libur kuliah. B. P sama dengan saya memesan es mangga. Q sama dengan saya memesan es buah. P konjungsi Q sama dengan saya memesan es mangga dan es buah. P disjungsi Q sama dengan saya memesan es mangga atau es buah. Contoh 3. P sama dengan hari ini hujan. Q sama dengan murid-murid diliburkan dari sekolah. Sehingga P konjungsi Q sama dengan hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. P disjungsi Q sama dengan hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. P implikasi Q sama dengan jika hari hujan, maka murid-murid diliburkan dari sekolah. Negasi Q sama dengan murid-murid tidak diliburkan dari sekolah. Konstan-konstan logika. Beberapa masalah yang berhubungan dengan penggunaan konstan-konstan logika. Dalam istilah linguistik, kata perangkai dan kata tugas untuk kepentingan bahasa secara ilmiah. Konstan logika tidak mempunyai rujukan secara empiris, tetapi berfungsi menghubungkan atau merangkai proposisi-proposisi yang mempunyai rujukan empiris. Dalam hubungan dengan kriteria makna bahasa ilmu, tunggal, otonom, bebas nilai, tidak bermakna ganda, tidak kabur, kita perlu memperhatikan hubungan antara proposisi-proposisi dalam bentuk logika majemuk. Nah, bagaimana proposisi majemuk itu dihubungkan dengan data empiris? Kalimat dengan konstan jika, maka bersifat hipotesis. Kalimat hipotesis ini perlu diuji lagi untuk memperoleh kebenaran secara empiris. Kalimat dengan ketika, maka tidak perlu diuji lagi. Kalimat itu melukiskan gabungan dua fakta yang secara empiris mungkin telah diuji dan berlaku. Contoh, jika lampu itu menyala, tandanya mesin itu rusak. Ketika lampu itu menyala, maka mesin itu rusak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.